Halo, sekarang kita akan mempelajari strategi perusahaan model balance scorecard. Di sini telah tersedia materi, yaitu pengertian balance scorecard, manfaat balance scorecard, tahap-tahap penyusunan balance scorecard, kesulitan dalam mendesain model balance scorecard, pengaruh balance scorecard pada kinerja perusahaan, faktor yang mempengaruhi implementasi balance scorecard, 4 perspektif balance scorecard, hubungan antara perspektif, contoh implementasi balance scorecard, dan cuplikan video balance scorecard. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian balance scorecard. Balance scorecard atau BSC adalah sebuah konsep kartu berimbang yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas strategi, dan perusahaan dapat mengetahui perkembangan perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, manfaat balance scorecard. 1. Menyelaraskan sasaran departemen dan individu dan strategi organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi dan menyelaraskan inisiatif strategi. Yang ketiga, mengklarifikasi dan mengkonsumsi strategi ke seluruh organisasi. Yang keempat, melaksanakan peninjauan strategi secara periodik. Yang kelima, mengkaitkan sasaran strategis dengan target jangka panjang dan anggaran tahunan. Yang keenam, mendapatkan umpan balik yang dibutuhkan untuk memperbaiki strategi. Kita masuk pada tahap penyusunan balance scorecard. Yang pertama, tahap strategi fokus. Yang kedua, tahap asesmen. Yang ketiga, tahap change planning implementation. Yang keempat, tahap continuous improvement. Kita masuk pada kesulitan dalam mendesain model balance scorecard. 1. Adanya terlalu banyak alat ukur yang ternyata belum bisa mencakup keseluruhan strategi perusahaan. Yang kedua, penilaian atas layak atau tidaknya scorecard untuk diterapkan pada manajemen perusahaan, di mana biasanya perusahaan Amerika lebih cenderung memperhatikan nilai-nilai yang secara eksplisit dan kuantitatif yang dikaitkan dengan bisnis mereka. Yang ketiga, kesulitan mengganti sistem manajemen yang lama dengan balance scorecard. Pada situasi tersebut, banyak perusahaan yang memutuskan untuk menggabungkan keduanya. Yang keempat, perlunya pembagian keuntungan scorecard secara individual dengan dasar seberapa besar dukungan inovasi atau perubahan kultur yang diberikan oleh perseorangan kepada peningkatan kinerja perusahaan. Pengaruh balance scorecard pada kinerja perusahaan, yaitu visi misi perusahaan menjadi terukur. Perusahaan bisa meminimalisir strategi yang tidak berdampak positif, misalnya inovasi yang hanya mengikuti tren. Jadi perusahaan tetap harus mempertahankan keunggulan yang ditawarkan kepada para konsumen. Masuk pada faktor yang mempengaruhi implementasi balance scorecard, kita lihat yaitu lingkungan bisnis yang sangat kompetitif dan turbulen. Yang kedua, sistem manajemen yang tidak pas dengan tuntutan lingkungan bisnis. Oke, kita akan masuk pada 4 perspektif balance scorecard. 1. Perspektif keuangan. Misalnya bagaimana kita berorientasi pada pemegang saham. Yang kedua, perspektif pelanggan. Misalnya bagaimana kita bisa menjadi supplier utama yang paling bernilai bagi para pelanggan. Yang ketiga, perspektif bisnis internal. Misalnya proses bisnis apa saja yang terbaik yang harus kita lakukan dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Yang keempat, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Misalnya bagaimana kita dapat meningkatkan dan menciptakan value secara terus-menerus. Kita masuk pada hubungan antar perspektif. Konsep hubungan sebab akibat memegang peranan yang sangat penting dalam balance scorecard, terutama dalam penjabaran tujuan dan pengukuran masing-masing perspektif. 4 perspektif yang telah disebutkan di atas mempunyai satu hubungan antara satu dengan yang lain, yang penjabarannya merupakan suatu strategi objektif yang menyeluruh dan saling berhubungan. Konsep balance scorecard pada dasarnya adalah suatu konsep pengukuran kinerja yang berusaha menerjemahkan strategi organisasi ke dalam serangkaian aktivitas yang terencana yang dapat diukur secara kontinu. Balance scorecard meninjau peningkatan kinerja sebuah organisasi dari 4 perspektif, yaitu perspektif finansial, perspektif customer, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Keempat perspektif tersebut saling mendukung satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Sekian dari hasil materi kita yang membahas tentang balance scorecard. Semoga dapat dimengerti dan menjadi sumber referensi bagi kita semua. Terima kasih.